kenapa sang bos tanpa wajah ini, iya, musuh utama VTuber. Sang bos utama adalah algoritma. Algoritma, ya, algoritma di mana mereka-mereka ini, eee, memang musuh utama atau bos tanpa wajah ini gitu. Kenapa bos tanpa wajah? Karena memang ini mereka tuh nyuruh-nyuruh terus buat bikin konten. Ya itu bos nyuruh-nyuruh terus, "Ayo kamu terus bikin konten biar kamu tuh makin terlihat," dan sebagainya. Jadi love and hate gitu. Satu sisi seneng gitu ya dinaikin algoritma, satu sisi tuh benci gitu karena emang capek ngonten mulu, capek gitu ya. Capek karena memang ya si bos itu nyuruh-nyuruh mulu gitu kan. Tapi bener, tapi capek, gimana ya? Tapi makanya ini adalah menjadi love and hate relationship aja gitu. Dan ya udah gitu. Begitulah gitu, rasanya gitu ya. Jadi memang memang begitu gitu ya, musuh utama VTuber adalah algoritma. Tapi kembali lagi kalau memang karena emang saya penganut pendekatan stoikisme, algoritma itu di luar kendali. Yang bisa dikendalikan adalah yang bisa kendalikan kita. Ya kita cobain teksnya, kita cobain thumbnail-nya, konten yang baik, suaranya yang baik. Makanya ini juga udah dibenerin sama saya gini. Suaranya masih oke nggak nih Bro, saya gini mumpung masih ada nggak ya? Soalnya udah dibantuin nih setting OBS-ku juga suaranya. Kemudian ya itu kan banyak hal yang disesuaikan gitu. Apalagi algoritma saya juga nggak niat tuh nge-revive di fandom sampai ke hidup gitu ya. Saya nggak niat sama sekali gitu sampai membangunkan fandom itu, para almarhumis. Kan itu algoritma, nggak tahu kan gitu. Makanya di luar kendali, padahal saya ngebahas doang gitu, nah gitulah. Entar tambah limit aja biar nggak nge-pitching nanti pas main Ano. Oh, oke. Mungkin nanti ya pas main Ano. Siap siap, terima kasih. Nanti aku baca yang lain ya guys ya. Nah, gimana sih si sang bos tanpa wajah ini gitu? Banyak orang menganggap VTuber itu bos bagi diri sendiri gitu. Mungkin saja iya, kembali lagi ya dengan pendekatan spektrum tadi, kita terus hidup di abu-abu gitu ya. Masalahnya POV yang paling kuat adalah setidaknya bagi saya pribadi adalah itu tuh keliru. Karena mereka tuh tunduk pada algoritma gitu pada akhirnya. Ya, alasan mengapa mengapa VTuber selama 6 tahun terakhir selalu mengikuti apa yang sedang rame. Ya emang begitu, emang begitu. Gitu ya, Pek Palo, Pek Repo, Pek Phasmophobia, Pek Mobile Legend, Pek apa sih, yang Letoy teh Human Fall Flat, Pek apa gitu. Karena memang dalam konteks algoritma kolaborasi, yaitu yang menjadikan ada apa istilahnya itu, cross pollination namanya apa ya? Ya saling silang penontonnya begitu gitu. Dan mengapa sekarang pada main pada live streaming Resident Evil Requiem karena emang algoritmanya lagi ke sana gitu. King Canaria, Iris Out, iya itu betul kayak gitu loh. Gitu. Ya, ya kayak dan sebagainya gitu. King Canaria itu kan sampai King Canaria tuh sampai itu tuh bercanda yang dibudayakan di mana kalau jadi syarat menjadi VTuber tuh bukan punya OC, bukan punya rigging atau apa. Kamu tuh sudah pernah cover King Canaria, kamu disebut VTuber kan sampai sebegitunya gitu. Padahal itu nadanya sinisme bisa, nada sarkastik juga bisa, karena memang saking banyaknya VTuber yang cover Kanaria seakan-akan kan gitu kan, bercandanya, nada bercandanya adalah itu tuh validasi untuk jadi VTuber kan gitu. Terus tapi ada yang serius menanggapinya. Terus gimana? Gue kan nggak bisa nyanyi, gue juga nggak emang bukan dinyanyi, kenapa harus King Kanaria? Santai guys itu. Budaya yang memang membudaya tapi jangan take it serius, santai-santai. Nggak VTuber kalau nggak cover King, betul. Makanya ya itu tuh algoritma karena emang ramenya di sana, ngikutin di sana dan sebagainya. Itu wajar sekali. Namanya juga kan fit in, ya, menyesuaikan itu. It's okay. Makanya kalaupun tidak mau fit in, ya kayak saya aja. Paling ya begini aja gitu. Ada kawan-kawan yang namanya saya Yeping kayak gini, ya, 13 orang. Tadi ada puncaknya 16, yang ininya makasih gitu. Ya udah, kalau emang ini adalah harga di mana tidak ngikutin algoritma, ya sudah. Ya ini juga kekuatan. Ada jalur lain kan berarti, tapi begitulah. Tapi memang kalau mau tunduk kalau memang pada akhirnya bos itu adalah algoritma tadi, begitu ya. Apalagi nih, nah sang bos tanpa wajah ini mereka menuntut 2 poin ya.
menuntut 2 poin. Yang pertama adalah konsistensi tanpa henti. Biasa disebut sebagai the content treadmill. Bayangkan kawan-kawan treadmill, ya kan treadmill kan buat jalan ya, alat untuk jalan kaki tapi nggak kemana-mana kan. Nah, kita tuh seakan-akan hidup di treadmill gitu, terus-menerus jalan kaki jalan kaki jalan kaki. Semakin cepat juga malah makin cepat lagi gitu. Kalau lambat juga lambat, terus aja gitu tanpa henti. Itu tuh menuntut algoritma tuh menuntut itu, dan itu tuh membuat para VTuber, khususnya VTuber, umumnya ya content creator, sorry, kelelahan gitu, tanpa henti. Memang begitu, emang kalau kamu nggak ngonten algoritmanya turun loh, seakan-akan jadi kayak FOMO, fear of missing out. Nah, itu baru definisi FOMO beneran, fear of missing out, takut ketinggalan. Makanya terus-terusan nge-treadmill, ngekonten, bikin treadmill dan sebagainya, bikin treadmill lagi, bikin konten karena kita hidup di treadmill tadi. Melelahkan sekali gitu. Makanya apalagi yang memang jalurnya pada umumnya, VTuber pada umumnya, yang mana jalur streamer. Dia live streamer, dia ngikutin plek-tiplek budayanya Niji Holo, para agensi besar budayanya gitu kan. Para jadi virtual liver ternyata meningkatkan retensi atau richness itu kan lewat clipper, lewat ngeklip gitu kan, video klip yang pendek-pendek, bikin VOD untuk retensi, engagementnya live streaming. Mereka tuh bikin juga kayak gitu dan sebagainya, dan pada akhirnya mereka tuh kelelahan kan. Tapi kelelahan itu tuh dari POV finansial atau ekonomi kreatif itu tuh jadi peluang juga. Jadi kayak satu sisi emang melelahkan VTuber, satu sisi di non VTuber itu peluang cuan gitu. Jadi kayak memang VTuber ini pada akhirnya tadi menciptakan ekonomi kreatif itu sendiri gitu. Meskipun pada akhirnya itu umum juga si potensi ekonomi kreatifnya, cuman secara spesifik ada yang memang sangat spesifik, ada lahir si profesi itu, si job lapangan pekerjaan baru itu. Mungkin yang bisa sebut dengan left to the rigger tadi gitu, left to the modeler gitu. Dan sebagainya banyak gitu. Dan itu juga jadi lapangan pekerjaan. Cuman pada akhirnya adalah VTuber tuh konsistensi tanpa henti gitu. Dia terus-terusan nge-treadmill, bikin konten dan sebagainya. Yang kedua, ya tadi retensi perhatian. Perang atensi. Siapa yang mendapatkan atensi, dia yang menang. Nah, makanya live streaming terus-terusan ada yang belasan jam, saya kemarin 15 jam main emang bablas gitu kan. Kemudian tapi kan yang mendapatkan retensi atau perhatian yang sangat besar atau richness kan ya tadi review Eko ya atau ya short apapun yang memang saya lihat tuh yang naik itu kayak main Roblox, bikin short Roblox, bikin Minecraft, apalagi ya yang memang Freddie Mercury wae. Ya itulah yang beruang Freddy itu. Karena ada pasarnya, dibikin short maupun VOD, long form. Ya itu, kita battle attention, pada akhirnya kita tuh saling mencuri gitu, dan itu algoritma tuh menuntut itu karena memang kalian tuh harus mendapatkan perhatian mereka. Gitu. Dengan berbagai cara, mau live streaming, mau VOD, mau short gitu. Makanya tuntutan itu akan terus-menerus dan itu kelelahan, dan itu sangat melelahkan. Tapi satu sisi kembali lagi itu peluang finansial, peluang kerja bro, gitu bro. Jadi ya memang beginilah adanya gitu. Geser nggak sih? Oh iya, sudah geser ya. Begitu, geser ya, kita baca dulu ya. Baca chat. Betulnya makan guys, lapar sok, silakan selamat makan. Rasu. Baru balik mudik, oh benar baru balik mudik ternyata makanya hilang. Berarti kita sering hina pemerintah, bakal jadi pemerintah. Dalam hal lain, mungkin tafsir yang lain, ketika kita menghina pemerintah, siapa tahu kitanya malah jadi kayak pemerintah yang sebagai I don't know. Ya itu kan juga anekdot ya. Sudah kuduga maksudnya bos tanpa wajah tuh algoritma. Wih, keluh kesah konten kreator. Mama nih benar-benar merhatiin algoritma ya, keren juga nih memang. Konten kreator sejati memang ya. Limiter udah tadi baca. Satu fungsi klip momen bagus buat di-update itu karena memang POV saya pribadi, subjektif saya adalah ya dengan clipping itu tuh ya memang meningkatkan richness gitu. Karena mengapa? Nah, mungkin secara data saya belum punya data real algoritma analitik gitu ya secara pribadi, karena saya juga masih males bikin short. Nah, justru males ini tuh sebetulnya peluang cuan bagi orang-orang clipper nawarin ke saya. Cuma sayangnya mohon maaf nih gak punya duit gitu. Jadi akan saya cenderung tolak. Tapi maksudnya poinnya adalah banyak VTuber yang butuh itu juga kan gitu. Nah,
Banyak YouTuber tuh banyak ke sana gitu, Clipper-Clipper tadi. Karena apa? Karena memang sebetulnya, penjangkauan penonton tuh ada dengan cara, reach short version konten tadi gitu. Yang mana kebetulan sama Rasul tuh pernah kita bahas pada saat sahur kemarin gitu ya. Apakah emang ngaruh gitu? Tapi secara data mungkin saya belum punya, tapi pengalaman yang lain, VTuber yang lain atau YouTuber yang lain dengan ada mulu tuh di Facebook tuh Reza Auditore ngeklip sendiri di akun sendiri gitu dan sebagainya, kan tetap naik gitu. Mungkin yang nonton mah nggak ke-kick, tapi apa ya, relevansi di sosmed tuh atau di masyarakat tuh, di sosial tuh kuat gitu, si Reza Auditore ini misalkan. Apalagi ya dramok apapun itulah gitunya. Karena dengan ini dan saya merasa ya melihat, klip-klip dari para, apa sih namanya, dari Wina Basudara kan dia naik juga aku merasa salah satu paling kuatnya adalah dengan klip tadi, karena saya juga belum tentu nonton Wina Basudara dari secara live, tapi saya nontonin ada short-nya mulu karena FYP gitu. Karena memang nah secara psikologi sosialnya, psikologi digital sosialnya maksudnya ya kita pelakunya, ya memang pada lebih mudah untuk scrolling sosmed karena emang behavior-nya begitu gitu, behavior-nya kita begitu. Makanya kecenderungannya short itu lebih lebih mudah ditemukan, apalagi sudah dibudayakan sama TikTok, yang mana sekarang lagi battle nih, join battle nih si YouTube Short sama IG Reels tuh, pengen kuat-kuat mendapatkan atensinya lewat short kan, karena memang lebih kuatnya di TikTok, karena emang dari awal sudah short, sistemnya begitu ya, unlimited scrolling gitu dan sebagainya gitu-gitu, dan emang begitu gitu. Jadi, POV saya adalah, wajar sekali orang-orang pertama kali kalau pakai AIDA gitu ya, pakai pendekatan marketing AIDA gitu kan, awareness, interest, desire, sama akuisisi gitu ya. Iya lupa lagi ya, pokoknya bikin aware tuh adalah dengan cara short clip gitu. Barulah ketika mereka mau udah interest, barulah nonton gitu, kayak, ya itu nonton live streaming-nya saya misalkan gitu, atau enggak saya awareness-nya dengan cara bikin di Twitter, bikin X gitu ya, bikin thread, kalau tertarik lebih dalam ya silakan nonton di sini. Nah itu kan marketing funnel, itu tuh emang begitu alurnya gitu, marketing funneling gitu kurang lebih lah, dan barangkali nggak banyak VTuber, khususnya VTuber gitu ya, maupun mungkin kreator non VTuber yang belum memahami tentang ilmu marketing funnel gitu, apalagi ada istilah flywheel atau inbound marketing, ada juga banyak gitu keilmuan dan emang perlu keilmuan yang lain gitu.